إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هلك. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita Ramadan 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita juga bersyukur pada Allah yang telah menyampaikan usia kita pada hari Jumat ini, bulan Syawal. Semoga kita juga diberi Allah kesempatan untuk meneruskan saum Syawal selama sebulan ini, selama 6 hari, dan insya Allah diteruskan dengan saum-saum yang lain. Kemudian marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan semua perintah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim dan perintah Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Demikian insya Allah kita bisa meraih derajat takwa yang sebenar-benar takwa. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan, kita bacakan sebanyak mungkin untuk Nabi kita Muhammad SAW. Hari Jumat ini khususnya Rasulullah anjurkan kita untuk banyak-banyak berselawat kepada beliau karena pahalanya besar sekali. Satu kali kita berselawat kepada beliau, Allah akan berselawat kepada kita 10 kali. Kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi keputusan Allah dalam syariatnya bahwa Ramadan itu adalah masa-masa yang terbaik bagi kita, momentum yang terbaik bagi kita untuk meningkatkan kualitas iman, kualitas ilmu, dan kualitas amal. Ini juga pertanda bahwa Allah sangat sayang kepada kita. Ramadan didatangkan kepada kita setiap tahun sekali. Seper-12 umur kita sebenarnya adalah Ramadan. Tidak sedikit kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah tawarkan kepada kita selama Ramadan itu, agar diri kita terbentuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Diri kita terbentuk menjadi orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah, ahli zikir kepada Allah, sehingga Allah sayang kepada kita, sehingga Allah mencatat kita sebagai hamba-hamba Allah yang dapat ampunan, sebagai hamba-hamba Allah yang dapat atqum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Oleh karena itu, kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW, target terbesar Ramadan itu adalah agar kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin 11 bulan kita lalai, 11 bulan kita disibukkan oleh hal-hal yang sifatnya duniawi, yang kalau salah manajemen bisa merusak agama kita,
bisa membuat hidup kita sengsara di dunia dan akhirat, karena sifatnya dunia itu menipu. Sifatnya duniawi itu apapun bentuknya menipu kita, melalaikan kita. Setan selalu merekayasa agar hal yang sifat duniawi itu indah dan nikmat, walaupun nikmatnya sementara. Allah datangkan kepada kita Ramadan agar kita evaluasi diri kita. Kita kejar kesempatan yang Allah buka kepada kita seluas-luasnya. Sampai-sampai di bulan Ramadan itu surga Allah buka seluas-luasnya, neraka Allah tutup serapat-rapatnya, setan dibelenggu, dan di dalamnya ada satu malam lebih baik nilainya dari 1000 bulan. Kalau kita beribadah di malam itu, apapun ibadah kita, mulai dari salat tarawih, salat malam, baca Quran dan seterusnya, kita akan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari 1000 bulan kita beribadah tanpa istirahat, tanpa berhenti, tanpa makan, tanpa minum. Bayangkan, kurang apa lagi tawaran-tawaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita memahami apakah kita termasuk orang-orang yang berhasil di Ramadan atau orang yang gagal. Sebab kalau kita berhasil, alhamdulillah, kita puji Allah, kita syukur pada Allah atas pertolongan dan bantuan dan taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita bisa. Tapi kalau kita ternyata sebulan yang lalu itu adalah merugi, orang-orang yang tidak berhasil, target-target besar yang dirancang Allah, dicontohkan Rasulullah, mau apa dikata, umur kita belum tentu sampai Ramadan yang akan datang. Maksimal kita harus bertaubat, istighfar, mengevaluasi diri. Kenapa saya tidak berhasil? Kenapa orang lain berhasil? Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa target terbesar Ramadan Allah hadirkan kepada kita dengan segala macam bentuk amal ibadahnya agar Allah ampunkan kita, agar kita meraih ampunan Allah, agar kita terhindar dari api neraka. Ini cara yang terbaik Allah berikan kepada kita, dan itu dihadirkan setiap tahun selama 1 bulan sekali. Artinya kalau umur kita 60 tahun, berarti kita sudah melewati 60 kali Ramadan. Katakanlah dipotong umur kita sampai akhir balik 15, berarti 45 kali kita melewati Ramadan. 45 bulan kita melewati training atau tarbiyah Ramadan. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa target utama diantaranya adalah agar diampunkan dosa kita. Seperti yang sering kita dengar setiap bulan Ramadan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang saum Ramadan dasari iman, ihtisab, hanya mengharap pahala dari Allah, balasan dari Allah, Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Ada lagi hadis lain, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melakukan qiyam, artinya salat malam, tarawih diantaranya, dengan iman dan ihtisab, Allah akan ampunkan dosanya yang telah berlalu. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang bertepatan dia salat malam, tarawih di malam Lailatul Qadar, Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu atau yutbi'ahu sittatan min Syawal, faka'annama shama ad-dahra." Siapa yang saum di bulan Ramadan kemudian diikutkan dengan saum 6 Syawal, sama dia nilai puasanya sepanjang masa.
Atau ada juga pemahamannya 1 tahun. Ini kan juga luar biasa. Dan bahkan pernah Rasulullah SAW ketika naik ke mimbar di tangga pertama, beliau katakan amin. Kemudian naik tangga kedua, Rasulullah katakan amin. Dan naik tangga ketiga, Rasulullah katakan amin. Karena tangga mimbar Rasulullah SAW itu 3. Setelah selesai khutbah atau ceramah, ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau katakan amin, amin sampai 3 kali?" Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, malaikat berkata kepadaku sambil berdoa, bahwa celakalah orang-orang, celakalah orang-orang yang apabila disebut namaku dan dia tidak berselawat kepadaku. Jadi kalau disebut nama Rasulullah Muhammad, minimal kita jawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam salat pun kalau ada imam baca Muhammadur Rasulullah, kita baca sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya katakan amin, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW katakan, celakalah orang-orang yang menemukan orang tuanya dalam usia tua, kemudian dia masuk neraka. Artinya apa? Dia durhaka pada orang tuanya. Dia tidak rawat orang tuanya sebagaimana orang tuanya dahulu merawatnya waktu dia kecil. Kemudian Rasulullah katakan amin. Kemudian yang terakhir, amin yang ketiga, Rasulullah katakan, Jibril berkata, celakalah orang-orang yang sampai ke Ramadan, sampai bulan Ramadan, adraka Ramadan, menemukan Ramadan dari awal sampai akhir, Allah kasih umur panjang, lalu dia tak kunjung dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Lalu saya katakan amin. Apa artinya orang ini? Tak peduli dengan Ramadan, tetap menjalankan Ramadan seperti hari-hari biasa, tidak pernah melipat gandakan amal ibadah, tidak melakukan siam dan qiyam dengan baik, tak kunjung bisa berinteraksi dengan Al-Quran, tapi dengan pasar, tak kunjung bisa datang ke masjid, ke rumah-rumah Allah beribadah, apalagi 10 hari terakhir itikaf, tapi dia itikaf di jalanan, pulang kampung, dan di pasar-pasar, di mal-mal. Inilah ciri-ciri orang yang tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita merenungi diri kita sendiri, bukan orang lain. Sudah sejauh mana Ramadan yang lalu itu saya manfaatkan sebagai peluang untuk dapat ampunan dari Allah dan terbebas dari neraka Allah, sehingga kalaupun Allah wafatkan saya sekarang, saya sudah siap. Atau saya lalai seperti masa-masa lalu, tahun-tahun lalu. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita melihat indikasi atau indikator-indikator keberhasilan kita di Ramadan. Kapan kita lihat? Sekarang kita lihat, pasca Ramadan. Apakah kita bisa mempertahankan amal-amal ibadah yang kita lakukan selama Ramadan atau tidak? Atau berguguran? Atau hanya bisa hari-hari pertama Ramadan habis berguguran? Tentulah umat kaum saudara kita seperti ini tidak akan bisa berhasil setelah Ramadan. Di dalam Ramadan saja berguguran, sehingga terkenal dengan istilah safnya semakin maju. Hidup diatur oleh syahwat nafsu syahwat duniawi, atau juga lebih memprihatinkan lagi, diatur oleh tradisi-tradisi nenek moyang yang bukan hanya tidak bermanfaat,
tapi menghancurkan nilai-nilai ibadah Ramadan yang seharusnya kita dapat. Paling tidak ada 7 indikator yang bisa kita lihat kalau kita sukses di Ramadan kemarin. 7 indikator ini tentu tidak semuanya. Ini hanya indikator-indikator terbesar saja. Karena amal ibadah Ramadan itu full, siang dan malam, tak terhitung jumlahnya. Sekuat-kuatnya kita melakukan ibadah kepada Allah, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW setiap Ramadan masuk, dan setiap beliau dan sahabat menjalani Ramadan. Pertama, kita bisa diberi Allah taufik melakukan puasa atau siam 6 Syawal. Jangan dikira enteng puasa 6 Syawal, seperti hadis tadi, bahwa siapa yang berpuasa Ramadan diteruskan 6 Syawal, seakan-akan dia berpuasa sepanjang masa. Ini luar biasa, kaum muslimin rahimahullah. Kemudian dia teruskan dengan puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia teruskan puasa Ayyamil Bid. Inilah tarbiyah siyam, kutiba alaikumus siyam. Karena saum itu tidak hanya syariatnya bulan Ramadan, wajibnya memang bulan Ramadan, tapi syariatnya sepanjang masa sampai ketemu Ramadan lagi. Dan bahkan ada syariat saum Nabi Daud, yasumu yawman wa yuftiru yawman. Kalau kita bisa, kita mampu lakukan puasa Nabi Daud, berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Kalau tidak mampu, minimal kita puasa 6 Syawal, nanti diteruskan Senin dan Kamis, dan diteruskan dengan Ayyamil Bid setiap 13, 14, 15 bulan Hijriah. Yang kedua, kita beri Allah taufik untuk bisa qiyamul lail walaupun cuma 2 rakaat setiap malam, kecuali kalau kita sakit dan musafir, kecuali ada uzun syar'i. Ini juga indikator, karena salat malam itu lebih dahulu disyariatkan daripada salat 5 waktu sehari semalam. Sebagaimana salat 5 waktu merupakan salat yang wajib kita jalankan, tidak ada alasan. Bahkan dalam perang pun harus salat dan berjamaah. Namun salat malam itu bonus untuk kita. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Apa arti bonus? Suatu hal yang sangat tinggi nilainya di mata Allah Ta'ala. Kalau kita lakukan, Allah akan beri kita kebaikan-kebaikan yang luar biasa dalam hidup ini. Bahkan salat malam itu da'bus salihin, tradisi orang-orang baik, orang-orang soleh, termasuk para nabi, para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita diberi Allah taufik untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Setelah Ramadan kita tetap dengan Al-Quran. Kita baca 1 juz 1 hari. Kita tadaburkan ayat-ayatnya, minimal 4-5 ayat atau 1 halaman per hari. Kita amalkan perintah-perintahnya, dan kita tinggalkan larang-larangannya. Dan kita kaji Al-Quran bersama-sama atau sendiri-sendiri. Karena mengkaji Al-Quran, tadarus Al-Quran itu sumber keberkahan dan kebaikan bagi hidup kita. Kemudian yang keempat, kita masih diberi Allah taufik dan kemampuan untuk berdoa setiap saat. Berdoa setiap saat, mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan surga Allah, dan terhindar dari neraka Allah. Minimal kita ulang-ulang doa kita di bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maafkan kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan doa itu Masya Allah syariatnya 24 jam, kapan saja, dan bahkan masuk toilet, keluar toilet pun ada doanya. Masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, mau umum, mau pribadi, ada doanya. Ada doa pagi dan doa sore. Dan bahkan ketika kita sujud, salat sendiri, salat malam, disunnahkan memperpanjang doa. Dan di sepertiga malam terakhir, doa dikabulkan. Saat hujan,
turun, kita berdoa dan seterusnya. Karena doa inilah senjata kita sebagai seorang mukmin. Dengan doa itulah kita bisa dapat ridha Allah. Dengan doa itulah kita dapat kemudahan hidup dari Allah, keberkahan hidup. Dengan doa itulah hati kita yang keras bisa Allah lunakkan. Dengan doa itulah perselisihan, perpecahan di antara kita bisa Allah satukan. Hati-hati kita yang tadinya berpecah belah, saling membenci, bisa Allah pertautkan kembali. Dan sungguh tidak sedikit manfaat doa dalam kehidupan kita. Dan kita butuh doa. Sebagai bukti kita lemah, hanya Allah yang kuat. Sebagai bukti kita bodoh, hanya Allah yang berilmu. Sebagai bukti kita tidak ada apa-apanya, hanya butuh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah kita masih bisa beristighfar kepada Allah. Istighfar kaum muslimin rahimakumullah sebagai pembuktian bahwa kita ngaku salah kepada Allah. Kita lemah, banyak salah, banyak dosa. Kita ingin hidup ini lurus. Kita ingin kembali kepada Allah. Tidak mau tertipu oleh dunia. Kita berharap, raja ketemu Allah di akhirat nanti. Dan kita khauf, takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin dimudahkan rezeki kita yang halal di atas muka bumi ini. Dan Allah jadikan diri kita, keluarga kita, orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak tertipu oleh kehidupan dunia yang hari ini fitnahnya sangat luar biasa. Wabil khusus istighfar ahlu al-jannah adalah wabil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur, kita bangun salat malam, kita siapkan waktu khusus menjelang masuk waktu subuh 10-15 menit untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah kebiasaan infak dan sedekah yang kita lakukan selama Ramadan harus diteruskan sebagai bukti bahwa Ramadan berhasil mendidik kita menjadi orang-orang yang dermawan. Allah tidak melihat berapa jumlahnya, tapi Allah melihat kemauan kita dan kesungguhan kita. Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam beberapa ayat, bahwa infak itu siang dan malam, bahwa infak itu sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, bahwa infak itu dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi kita sempit. Kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir, indikator yang terakhir adalah bahwa kita terbiasa ke masjid, bolak-balik ke masjid. Minimal 5 kali kita kembali ke masjid. Kecuali kalau ada uzur syar'i, kita sakit atau hujan besar sehingga kita tidak bisa keluar, itu namanya uzur syar'i. Tapi selama tidak ada uzur syar'i, ingat, hati kita sudah terpaut dengan masjid, sudah dididik sebulan penuh oleh Ramadan. Bahwa kita cinta ke masjid, artinya apa? Insya Allah kita satu golongan dari 7 golongan orang-orang yang Allah naungi di akhirat nanti. Tidak ada naungan kecuali Allah. Siapa mereka? Di antaranya orang-orang yang qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Orang-orang yang hatinya terpaut pada masjid. Enggak ada waktu untuk ke kafe, enggak ada waktu untuk main-main di pasar, enggak ada waktu untuk bengong-bengong di jalanan, enggak ada. Saya kalau tidak di rumah, saya ke masjid. Wabil khusus ketika azan memanggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, inilah kaum muslimin rahimakumullah, minimal 7 indikator ini membuktikan bahwa kita berhasil. Ramadan yang kemarin yang Allah berikan kepada kita, Allah buka kesempatan kepada kita, Allah sehatkan kita selama Ramadan itu, Allah berikan selama 29 atau 30 hari kita menjalankan semua itu. Dan kalau kita bisa teruskan, insya Allah itu isyarat positif bahwa kita diampunkan dosa kita, dan Allah buka lagi peluang amal ibadah sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah bebaskan kita dan kedua orang tua kita, anak-anak kita, cucu kita dari api neraka, dan Allah berikan istiqamah kepada kita
untuk menjalani hidup ke depan yang kita tidak tahu berapa hari lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi yang Allah sudah jatah. Yang pasti kematian akan hadir, akan mengejar kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.